9 dari Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Bu Ismi, guru kelas 6 di SD Negeri 2 Girioso. Baiklah Bu Ismi, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar tentang kegiatan observasi yang nanti akan kita lakukan. Nah, sebelum kita lakukan, maka kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya. Nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi yang tujuannya nanti adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas Bu Ismi. Dan tujuan dari percakapan praobservasi kita pada hari ini adalah sebagai persiapan awal supaya nanti dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Ismi lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Begitu ya Bu Ismi? Ya, Baiklah Bu Ismi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kaitannya dengan nanti pada proses pelaksanaan observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Ismi nanti, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Ismi capai? Untuk setiap pembelajaran ini tujuannya ada beberapa. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis permasalahan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merumuskan kalimat matematika dari soal cerita yang disajikan. Dan melalui penugasan, siswa mampu menampilkan hasil pemecahan masalah soal cerita. Jadi ini berkaitan dengan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak nanti dari cerita tersebut bisa merumuskan kalimat matematikanya sampai dengan pemecahan masalah hasilnya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ismi pada pembelajaran nanti, yaitu yang pertama menganalisis soal cerita, kemudian yang kedua merumuskan kalimat matematika, dan yang ketiga bisa memecahkan permasalahan matematika yang ada di sekitar kita. Baiklah Bu Ismi, bagus sekali untuk tujuan pembelajarannya. Terus kemudian nanti untuk area pengembangan yang ingin Bu Ismi capai kaitannya nanti mungkin dengan aspek kognitif atau mungkin keterampilan atau mungkin sikap, bagaimana dengan rubrik penilaian yang akan Bu Ismi lakukan? Untuk rubrik penilaiannya itu ada 3 juga. Yang pertama afektif, berkaitan dengan penilaian kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan kemandirian. Kemudian untuk aspek yang kedua, penilaiannya itu tetap harus ada kognitifnya. Kognitif nanti tersaji dengan adanya soal yang sudah berkaitan dengan TIPEK, penggunaan teknologi, nanti menggunakan kuisis, itu nanti soalnya pilihan ganda. Jadi nanti anak langsung klik jawabannya. Kemudian untuk psikomotor berkaitan dengan keterampilan matematika, anak-anak nanti akan saya berikan lembar LKPD untuk menuliskan proses pengerjaan soal matematika. Jadi tidak hanya langsung jawabannya, tapi anak-anak tahu prosesnya, meliputi 4 komponen, yaitu diketahui, tanya, jawab, dan merumuskan kesimpulannya. Bagus ya Bu ya. Baik, kalau bisa saya ulang kembali, nanti dalam area pengembangan yang akan disampaikan Bu Ismi itu ada 3, meliputi aspek afektif ya, sikap, nanti yang akan dinilai adalah kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan juga kemandirian siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran melalui diskusi kelompok. Terus kemudian ada aspek kognitifnya juga, tentu saja di sini nanti melalui soal yang sudah menggunakan media teknologi, di sini pakai kuisis. Jadi nanti anak-anak membawa HP semua ya Bu ya? Insya Allah ya. Kalau misalkan ada beberapa anak yang belum bawa atau tidak tersedia, nanti bisa difasilitasi. Jadi Bapak Ibu guru pinjamkan HP sebentar. Tetapi dalam penggunaan ini harus benar-benar dibatasi. Ini membawa HP hanya untuk kegiatan pembelajaran. Ya, jadi hanya boleh dipergunakan
membawa HP pada saat memang ada pembelajaran Iya. yang mengharuskan siswa Ya. menggunakan HP. Bagus ya Bu. Terus kemudian ranah yang akan dikembangkan yang ketiga itu psikomotorik ya. Jadi di sini nanti anak akan mengerjakan LKPD kaitannya dengan pemecahan soal, yang mana soal harus dikerjakan secara berurutan prosesnya, mulai dari diketahui, ditanya, dijawab, begitu ya Bu. Ya, bagus sekali Bu Ismi. Jadi untuk area pengembangannya sudah lengkap sekali. Terus kemudian Bu, untuk pertanyaan kaitannya dengan rancangan pembelajaran ya Bu ya. Nanti kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Bu Ismi gunakan, terus model pembelajarannya apa, terus kemudian akan menggunakan metodenya apa, coba Bu Ismi jelaskan dulu. Baik, untuk pendekatannya yaitu pendekatan TIPEK. Mengingat anak-anak masa sekarang pembelajaran jika tidak didukung dengan perkembangan teknologi terasa kurang menarik. Ya. Jadi nanti TIPEK-nya itu Technological and Pedagogic Content Knowledge dan HOTS. Jadi ranah soalnya itu sudah ke level HOTS. Jadi itu nanti anak-anak menggunakan teknologi dan juga ditampilkan media pembelajaran melalui LCD dan Artificial Intelligence, nanti termasuknya dari kuisis tadi. Nah, untuk model pembelajarannya itu ada PBL, Problem Based Learning, yang meliputi dalam kegiatannya itu ada orientasi siswa terhadap masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, dan yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, dan keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang terakhir menganalisis atau mengevaluasi pemecahan masalah melalui diskusi itu tadi. Nah, untuk metodenya itu ada pertama ceramah, diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Itu Kompleks sekali. Ya, kompleks sekali ya Bu Ismi. Baik, jadi nanti pendekatan yang digunakan itu menggunakan pendekatan TIPEX ya, intinya sekalian mengenalkan teknologi kepada siswa, karena nanti kemungkinan saat mereka berada di SMP itu nanti pastinya mereka tidak akan kaget saat harus menghadapi pembelajaran mungkin menggunakan HP. Itu sudah bukan hal yang tabu ya Bu ya. Terus kemudian modelnya adalah problem based learning ya. Jadi nanti di situ siswa itu mulai dari orientasi masalah, kemudian apa Bu namanya, menganalisis siswa dan seterusnya sampai pada tingkat pemecahan ya, sampai pemecahan bahkan sampai ke analisis masalahnya. Terus kemudian metode yang digunakan juga cukup variatif ya. Di sini ada ceramah, diskusi, dan juga penugasan. Sungguh luar biasa. Baiklah Bu, untuk yang selanjutnya lagi. Tadi untuk model strategi pembelajaran sudah. Kira-kira media pembelajaran yang akan dipakai Bu Ismi apa ya Bu? Pertama yaitu saya sudah menyusun video pembelajaran itu nanti, dan juga bahan ajar yang sudah saya kembangkan di dalam flipbook. Jadi kalau materi pembelajaran dicetak itu kadang anak kurang tertarik karena itu dua gambaran. Nah itu saya untuk paperless juga saya menggunakan flipbook. Jadi nanti pakai aplikasi materi PDF-nya itu bisa dibuka melalui flipbook seperti ya, HP juga ya. Ya, bagus sekali. Jadi kalau saya bisa sampaikan, walaupun sebenarnya tadi untuk strateginya Bu Ismi belum menggunakan berdiferensiasi, tapi sebenarnya ini sudah berdiferensiasi, baik itu ini kan dari segi kontennya. Jadi anak-anak sudah melalui ada yang lewat video, mungkin yang suka video bisa menyaksikan lewat video, kemudian ada yang lewat flipbooks ya. Jadi nanti kan setiap anak itu biasanya punya ketertarikan atau minat tersendiri, itu sudah bisa terwakili di situ ya Bu ya. Dan nanti kira-kira untuk kegiatan observasinya nanti bisa kita lakukan kapan ya Bu, kaitannya dengan hari, kemudian jam keberapa, karena Bu Ismi guru kelas 6 pastinya nanti siswanya siswa kelas 6 ya. Terus nanti untuk mapelnya apa, coba bisa dijelaskan Bu Ismi. Untuk materi pembelajarannya itu matematika, operasi hitung, bilangan bulat, yang berkaitan dengan soal cerita kehidupan sehari-hari. Nah untuk jamnya itu jadwal matematika itu jam pertama, untuk harinya
hari Senin atau Selasa boleh. Oh ya, jadi nanti begini ya Bu ya, kita bisa, kalau bisa saya ulangi, kira-kira nanti untuk harinya dulu Bu Ismi, kira-kira untuk waktunya itu lebih cenderung ke hari Senin atau hari Selasa? Senin bisa Pak. Oh ya, kalau begitu nanti berarti saya akan melaksanakan observasi pembelajarannya pada hari Senin. Jam pertama mata pelajarannya matematika dengan materinya operasi hitung bilangan bulat. Begitu ya Bu Ismi. Bagus sekali. Baiklah, nanti saat observasi pembelajaran saya akan mengamati, kemudian saya juga akan mencatat dan saya akan melihat secara langsung hal-hal yang terjadi di dalam kelas Bu Ismi, kelas 6 pada saat proses pembelajaran. Jadi nanti saya akan membersamai Bu Ismi selama proses observasi. Kemudian setelah pelaksanaan observasi nanti kita akan bertemu kembali, kita akan bercakap-cakap lagi dalam kegiatan pasca observasi yang nanti pada percakapan pasca observasi ini akan dihadiri juga oleh pengajar praktek dari saya CGP. Nanti ada Bu Agatha nanti akan menemani kita, dan nanti dari percakapan itu kita akan melihat, kita akan mengevaluasi apa-apa saja yang sudah terjadi di dalam kelas selama pelaksanaan pembelajaran. Baiklah Bu, saya ingin menanyakan sedikit refleksi tentang percakapan kita hari ini. Kira-kira apa yang Bu Ismi dapatkan dari percakapan kita sebelum pelaksanaan observasi ini? Yang saya dapatkan yaitu pentingnya sebuah diskusi sebelum melaksanakan sebuah kegiatan sebagai bekal untuk persiapan agar kegiatan yang akan dilaksanakan lebih lancar lagi dan tujuan yang ingin dicapai lebih optimal lagi. Ya, betul Bu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah Bu Ismi sediakan pada hari ini, dan nanti kita bertemu lagi pada hari Senin ya Bu. Pada hari Senin nanti jam pertama saat pembelajaran matematika, dan kita akan berkolaborasi. Bu Ismi nanti melaksanakan pembelajaran dan saya di situ akan berlaku sebagai supervisor. Terima kasih Bu Ismi atas waktunya. Silakan nanti bisa kembali lagi ke kelas dan kita nanti sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Andika untuk memenuhi doa teman-temannya. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang usaha para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, salah satunya yang ada di kota mana? Kota Bandung. Ada kota mana lagi? Surabaya. Nah, masih ingat yang ada di Bandung itu ada sebuah lagu untuk memperingati hari tersebut. Nah, lagunya adalah Halo Halo Bandung. Untuk meningkatkan semangat kita, mari anak-anak silakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu Halo Halo Bandung. Silakan berdiri. Secara bersama-sama. Halo, halo
Surabaya, pahlawan di Surabaya dalam melawan penjajah yang mau merebut kembali kemerdekaan yang sudah kita capai. Nah, di tahun berapa tadi? Di 1945. Kalau tahun sekarang berapa, Bil? Sekarang 2023. Kalau anak-anak bisa menghitung, kira-kira Hari Pahlawan itu sudah berapa kali diperingati? Sekarang tahun berapa, Bril? 2023. Dulu yang pertama kali ini berapa? 1945. Jadi sudah berapa tahun Hari Pahlawan tersebut diperingati? Berapa Zaki? Yang keras? 8 tahun. Bagus sekali. 78 tahun. Nah, dengan anak-anak seperti ini tadi, secara tidak langsung, anak-anak sudah bisa membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membuat dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kalimat matematika sehingga kita bisa menemukan jawabannya. Oke. Nah, agar lebih jelas lagi, anak-anak silakan ambil HP-nya. Masing-masing anak boleh ambil HP-nya. Guru akan memberikan, silakan ambil HP-nya, memberikan sebuah materi. Oke, sudah Bu Guru kirim di grup ya. Silakan dibuka materi pembelajaran yang Bu Guru kirim dalam bentuk flipbook. Oke. Flipbook silakan dibuka ya. Oke. Flipbook sudah bisa dibuka? Nah, anak-anak, dalam materi hari ini kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Oke. Sudah dibuka materinya? Oke, sambil menunggu temannya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak akan seringkali menemukan sebuah permasalahan yang harus dicari pemecahannya. Nah, tujuannya kita agar bisa merumuskan kalimat matematikanya sehingga mendapatkan jawaban yang pasti. Seperti itu ya. Oke. Nah, di dalam soal cerita, mungkin anak-anak seringkali menemukan banyak kesulitan. Apa yang sering kalian temui kesulitannya? Dalam soal cerita, pernah? Apa yang kamu temui? Oh iya, dalam penjumlahannya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Di halaman 3 ada di halaman 4 ada ciri-cirinya. Bagaimana soal itu jika yang 4 yang ini. Nah, bagaimana soal itu harus dijumlahkan atau soal itu akan dikurangkan? Oke. Oke. Ciri kalimat yang jika dijumlahkan. Nah, seperti itu ya. Jika dijumlahkan, tolong Andika dibacakan namanya biar ini kata kunci. Jadi setiap pembelajaran di soal itu ada kata-kata kuncinya. Silakan dibaca Andika. Yang keras, nih. Yang keras, ya. Naik ke kanan, ketinggian di atas permukaan laut, di atas oke maju ke depan. Kunci yang mengandungkan bilangan tidak identik, turun ke kiri ke dalam, di bawah ke bawah, di bawah mati, mundur ke
hari lagi silakan diletakkan. Kita akan belajar di sini. Silakan HP-nya tidak buat main, diletakkan dulu. Semuanya sama ya, diletakkan. Nanti akan ada aba-aba untuk dibuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar bersama Bu Ismi tentang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar bersama Bu Ismi tentang pembelajaran operasi hitung bulat dalam soal cerita. Disimak ya. Sebelum soal cerita bilangan bulat, ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan hal apa yang sudah kamu ketahui dengan menemukan kata kunci. Kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Ketiga, ulang model matematikanya. Yang keempat, selesaikan soal yang telah dibuat model matematikanya. Dan yang kelima, jangan lupa periksa kembali jawaban dan berikan kesimpulan. Tentang soal. Oke, sebelum anak-anak mau langkah-langkah sebelum anak-anak menyelesaikan soal cerita. Jadi yang pertama kalian harus apa dulu sebelum memulai pembelajaran? Menemukan dari kopi. Ya, sebelum itu yang paling utama yang harus kalian lakukan apa? Iya benar sekali Aprilia. Membaca dulu. Hal yang kalian lakukan harus mau membaca terlebih dahulu. Baca dengan teliti. Baru kalian bisa melaksanakan step by step pengerjaan soal seperti itu. Okay? Ditentukan dulu hal apa yang sudah kalian ketahui pada soal. Nah ingat, di dalam soal cerita tidak semuanya sudah tertulis, tapi ada juga yang belum tertulis. Ada yang tersurat, tertulis, ada juga yang tersirat. Jadi kalian harus butuh ketelitian. Nah itu untuk mengetahui. Baru kedua, menentukan apa April. Yang kedua, yang ditanyakan. Nah, apa yang ditanyakan? Kalau sudah tahu dan diketahui dan ditanyakan, baru membuat model matematikanya. Buat dalam kalimat matematika. Nah, setelah itu baru bisa menyelesaikan. Terakhir, baru bisa menarik kesimpulan. Seperti itu, ya. Tidaklah sulit, asalkan anak-anak mau teliti. Nah, ini ada sebuah contoh. Ada contoh soal. Seorang penyelam pemula berenang di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian menyelam lagi sejauh 5 meter dari posisi semula. Di kedalaman berapa posisi penyelam sekarang? Mari kita selesaikan bersama. Hebat. Yang pertama, yang sudah diketahui adalah posisi awal, yaitu di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut, atau bisa kita tulis negatif 2 meter. Kemudian menyelam kembali sejauh 5 meter dari posisi semula, atau negatif 5 meter. Dan yang ditanyakan posisi penyelam sekarang. Maka dapat kita jawab dengan bantuan media yang sudah dibutuhkan di dalam zona langkah. Posisi awal berada di negatif 2 meter.
menyelam lagi. Jadi bisa ditambahkan dengan negatif 5 meter. Jadi posisi akhirnya negatif 2 ditambah negatif 5 atau bisa berapa jawaban akhirnya? A dapat minus 7 meter dari permukaan. Kalau dilihat seperti ini, Nah, tadi anak-anak sudah lihat ya, ada sebuah media pembelajaran zona langka. Mari anak-anak kita sebelum memulai diskusi, kita belajar dulu di sebelah sini. Silakan anak-anak berdiri, kita main ke sebelah sini. Guru akan menunjukkan bagaimana media ini bisa kita mainkan di zona. Oke, sudah siap? Diperhatikan dulu ya. Tadi dalam suatu garis bilangan, masih ingat yang kemarin? Bilangan bulat. Dan titik pusatnya ini namanya angka berapa? Titik berapa? 0. Oke. Jika Bu Guru menghadap ke sebelah utara seperti ini, utara ya. Sebelah kanan dari bilangan 0 ini tadi bilangan apa? Positif. Kalau yang ke kiri? Negatif. Dengan ciri yang kalimat matematika pada kata kunci setiap soal tadi ya, di atas. Lihat ilustrasinya, di atas permukaan laut bilangannya apa? Kalau di bawah permukaan laut bilangannya? Oke, masih ingat ya tadi di soal penyelamnya. Nah, buat lebih menarik lagi yang praktek anak-anak aja. Andika silakan lepas sepatu, kita main di sini. Oke. Yang lainnya? Oke. Nah, ini Andika berada di titik utama yang tadi, titik pusatnya tadi ya. Di bilangan berapa Andika? Oke, Bu Guru punya games. Nanti teman-teman boleh bantu mengarahkan. Jadi setiap satu strip ini adalah satu ya. Oke. Siap? Andika naik ke pohon kelapa setinggi 4 meter. Oke, benar teman-teman? Posisinya? Kemudian Andika lompat ke sungai sejauh 6 meter. Kamu sekarang di posisi angka berapa, nak? Ada yang bisa membantu? Angka berapa Andika sekarang? Negatif 6 sudah berapa? Negatif berapa? Tadi naiknya berapa? 4. Kemudian lompat ke sungai 6. Jadi diapakan? Kalau turun diapakan turun? Iya, jadi 4 dikurangi berapa? 6. Jadi sekarang Andika di kedalaman berapa ini? Iya, benar sekali. Negatif 2 atau 2 meter di bawah permukaan laut. Bisa menyimpulkan seperti itu? Oke, terima kasih. Silakan kembali lagi. Nah, nanti yang lainnya boleh main lagi. Kita main lagi di sini nanti. Nah, biar lebih menantang, Bu Guru akan ajak teman-teman, anak-anak berkelompok. Nah, silakan. Ini nanti ada 2 kode. Kita dalam satu kelas ada 5 anak, tapi tidak apa-apa nanti ada yang 3, ada yang 2, ya. Tapi ini Bu Guru bikinnya 6. Nanti nggak tahu kelompoknya mana yang dapat 3, kelompoknya mana yang 2. Paham? Silakan ambil satu persatu, kemudian ambil berkelompok sesuai dengan abjad kelompoknya.
Aprilia sama April ke belakang sebelah sini. Berkelompok ya. Silakan berkelompok, geser aja. Geser ke sana. Ini yang beda. Nanti bekerja sama dengan timnya untuk lebih optimal lagi dalam menyelesaikan tantangannya. Oke. Nanti yang digunakan hanya satu HP saja yang bisa. Oke. Yang lainnya nanti HP boleh diletakkan atau untuk buka materi boleh. Oke. Bu guru akan memberikan tantangan dalam bentuk tes kuisis. Nanti tesnya selain kalian klik di situ, kalian juga menuliskan langkahnya seperti tadi ya. Ada yang langkah pertama tadi apa? Menentukan apa? Di apa? Diketahui. Kemudian yang kedua, terus jawab dengan merumuskan kalimat matematika. Dan yang terakhir membuat kesimpulan. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 karena tantangannya juga ada 2. Paham? Oke. Nanti silahkan kalian menuliskan jawabannya di sebelah sini dan juga klik jawabannya pada kuisis. Oke, Bu Guru akan mengirimkan linknya yang pertama. Silahkan dibuka. Kuisis sudah bisa dibuka. Ada 2 ya. Oke. Mana yang sudah bisa? Jangan dimulai dulu karena kalian harus mengisi identitas nama kelompok di sebelah sini. Ya, satu buat mengerjakan soal satunya. Siapa lagi yang bisa? Oke, salah satu saja. Yang ini nggak usah, nggak apa-apa nanti buat materi. Oke, nanti dikerjakan secara berkelompok. Yang bisa, HP-nya? Oke, silakan diisi identitasnya. Sudah diisi identitasnya? Ayo isi dulu satu dulu ya, nanti aku buat soalnya. Isi dulu. Tapi tulis nama anggota kelompoknya. Oke. Sudah selesai nama kelompok? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dimulai secara bersama. Langsung dikerjakan. Silakan dikerjakan berkelompok. Mulai. Klik mulai. Oke. Barengan sama Nah, itu soalnya silakan didiskusikan di sini nanti ya hasil akhirnya ya. Bisa dihitung, lalu hasilnya berapa? Diklik ya. Langsung disusun nggak apa-apa. Nah, yang satu mangga.
Sudah. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Silakan diklik juga di aplikasi. Bagaimana? Benar? Oke, alhamdulillah benar. Oke, terima kasih. Kelompok sini sudah juga? Oke. Berhubung tadi kelompok ini kelompok A atau B? B lebih dulu silakan untuk presentasi ke depan di bawah lembar LKPD-nya silakan dipresentasikan semua satu kelompok membawa video. Silakan sini dikumpulkan dulu. Yuk, silakan presentasi dulu. Jadi posisinya kita ditambah ditambah dikurangi sama dengan 3. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Aprenia. Oke, silakan kembali duduk. Silakan untuk yang presentasi juga kelompok dari kelompok A. Nah, ini dari kelompok A presentasinya di main game ya, sebelah sini yuk. Bisa ditunjukkan ke Bu Guru bagaimana posisinya awal si penyelam tadi. Silakan. Yuk, Andika atau Andi ini? Ayo, silakan dipresentasikan Andi. Posisi awal penyelam berada di titik 0. Kemudian penyelam turun Yuk. Silakan Andi untuk dipresentasikan. Posisi awal penyelam yaitu berada di titik 0. Kemudian penyelam turun sejauh 5 meter. Sekarang posisi penyelam yaitu berada di kedalaman 5 meter. Kemudian penyelam turun lagi 4 meter. Sekarang posisi penyelam yaitu berada di 9 meter. Kemudian penyelam naik sejauh 6 meter. Sekarang posisi penyelam yaitu berada di kedalaman 3 meter atau menjadi 3. Terima kasih. Sama ya dengan kelompok B. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok A dan B yang sudah berhasil menyelesaikan. Oke, alhamdulillah tadi anak-anak semuanya sudah bisa menyelesaikan tantangannya dengan kelompoknya. Nah, terima kasih kepada kelompok yang sudah aktif dan sudah mampu menyelesaikan. Bagi yang tadi semuanya sudah bisa ya, tapi bagi yang nanti pengerjaannya masih lama, nanti lain waktu bisa lebih teliti dan lebih cepat lagi dalam mengerjakan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran ini. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, ciri dari soal yang menunjukkan bilangan itu positif, kalimatnya biasanya kata kuncinya ada apa? Kalau bilangannya positif di atas, terus apa lagi? Ke kanan, terus naik. Ya benar sekali. Nah, itu ciri-ciri kata kunci yang menunjukkan bilangan bulat positif. Kalau ciri bilangan bulat negatif, apa cirinya? Turun ke kiri, menyelam ke bawah permukaan laut. Benar sekali. Nah, itu merupakan ciri-cirinya. Nah, terima kasih. Adakah tadi langkah-langkah dalam mengerjakan masih ingat? Bagaimana langkah mengerjakan soal cerita yang pertama apa dulu? Ya, menulis apa yang sudah diketahui. Kedua apa? Ya, bertanya. Terus yang ketiga, menjawab soal dengan apa enggak? Iya, membuat rumus atau kalimat matematika. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan sebagai sebuah jawaban pasti yang sudah kalian temukan. Nah, seperti itu. Nah, dari pembelajaran hari ini adakah yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jika tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan melakukan Ayo, cepet. King Kong
ya, ora sing gagas hasil kayak ngono sih ya. Salah. Iya apa? Pada kak iso buka ana dhewe. Wis, boleh itu ya. Google Form ya, dari dia. Kau kena mau kau nih penak. Iya kan sama saya. Pon? Mulai? Mulai mbak. 1, 2. Nah, anak-anak sebagai tantangan untuk kalian secara individu dengan apa yang sudah pelajari dari tadi, anak-anak guru akan berikan 1 lembar. Ini untuk masing-masing anak. Tadi dikerjakan secara kelompok, sekarang dikerjakan secara individu. Oke, nanti dibuka jawabannya di sebelah sini sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Dan juga akan guru kirimkan link Google Form untuk kalian isi. Isi dulu nama kalian, identitas, nama dan nomor absen, baru kalian lanjut mengerjakan. Jika soal pilihan ganda silakan diklik pilihan ganda, tapi jika soal yang berupa isian silakan ketik jawabannya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke. Ibu akan memberikan dulu. Semuanya jangan dipegang dulu HP-nya. Tunggu agak-agak. Silakan dibuka di grup link Google Form yang guru kirimkan. Sudah? Bisa? Oke. Silakan langsung diisi identitas dan dikerjakan. Jangan lupa selain klik jawaban di aplikasi, kalian juga wajib menuliskan sebagai ya, silakan diisi. Kemudian kalau sudah diisi dilanjutkan. Sudah diklik berikutnya. Terus kerjakan itu soal yang pertama. Jangan lupa ditulis di sini juga jawabannya ya. Tulis juga. Iya, tulis. Di situ selain diklik ya. Nah, ya, sabar ditunggu dulu. Masih jawabannya jelas. Jawabannya jelas. Di sini juga diisi jawabannya berapa diketik.
belum? Oke, ulangi ya. Kalau sudah dikirim. Oke. Nah, kamu lihat skornya. Skormu bisa dilihat di sebelah situ. Oke. Nah, alhamdulillah. Silakan di screenshot. Yang sudah selesai silakan dilihat skornya, kemudian di screenshot. Kemudian hasil pengerjaan kalian silakan dikirim ke WA orang tua kalian masing-masing sebagai pertanggungjawaban HP yang kalian bawa ini benar-benar untuk belajar. Oke, terima kasih. Andika sudah, silakan. Ya, silakan dikirim. Kumpulkan, kemudian HP silakan dikembalikan di depan. Nanti akan Bu Guru bagikan ketika sudah jam pulang. HP silakan dikembalikan ke Bu Guru. Ya, dikembalikan dulu HP-nya. Nah, terima kasih. Ya, HP-nya dikembalikan dulu. Ya, mengambil. Ya, harus dulu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah mengerjakan. Terima kasih untuk yang sudah benar-benar mengerjakan dengan baik, hasilnya baik. Terima kasih. Tadi ada pesan Andika ya. Oke, Andika mendapatkan tambahan poin. Oke. Tambahan poin untuk Andika. Nanti Bu Guru akan tuliskan di sebelah sini ya, di poin. Nah, bagi yang belum, nanti tetap semangat. Setiap pagi anak-anak akan mengerjakan nanti secara bersama-sama sebagai latihan. Kalian agar lebih belajar lagi dalam mengerjakan soal matematika cerita. Nanti di kolom ini ya, sarapan pagi. Jadi setiap pagi Bu Guru akan memberikan anak-anak sebagai bentuk pengayaan. Nanti berlatih setiap hari menggunakan kolom sarapan pagi seperti ini, oke? Nah, terima kasih untuk hari ini, Bu Guru. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk orang tua kalian yang sudah memfasilitasi HP untuk belajar hari ini. Semoga pembelajaran lain berikutnya lebih menyenangkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Rahayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri dari SD Negeri 2 Girioso. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani dengan teman saya Ibu Ismiati Nur Halimah dan juga Ibu Agatha Margareti selaku PP dari saya. Baiklah Pak Bu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi sebagaimana telah kita laksanakan kemarin ya Bu Ismi. Kita sudah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari kegiatan pra-observasi kemudian observasi. Nah, ini adalah kegiatan pasca observasi. Oh ya, bagaimana kabarnya Bu Ismi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat ya? Bu Agatha bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, kesehatan yang paling utama ya Bu. Pokoknya harus selalu jaga kesehatan. Baiklah Bu Ismi, pada pagi hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya yaitu kita akan melakukan evaluasi proses pembelajaran yang kemarin sudah berlangsung, sudah dilaksanakan oleh Bu Ismi, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk itu nanti saya mohon izinnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin ya Bu. Baiklah, yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Ismi setelah melakukan kegiatan observasi kelas
yang sangat memberikan masukan yang mendukung untuk pembangunan yang baik. Ya, jadi bisa saya simpulkan kalau Bu Ismi merasa kegiatan supervisi akademik ini penting untuk dilakukan ya Bu, karena bisa menjadi sebuah evaluasi dari kegiatan pembelajaran dan diharapkan nanti bisa meningkatkan pembelajaran berikutnya. Baiklah Bu, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kembali, sebenarnya kemarin sudah ditanyakan ya Bu, pra observasi saya sudah menanyakan, saya ingin menanyakan kembali tentang area pengembangan yang kemarin Bu Ismi lakukan di dalam kelas itu, pencapaiannya sejauh mana? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dalam pembelajaran matematika tema operasi hitung bilangan bulat atau soal cerita. Itu ada 3 pencapaian yang saya targetkan dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan. Yang pertama ranah afektif yang saya tekankan adalah kedisiplinan, bagaimana anak bisa tepat waktu untuk mengerjakan. Dan kedua, kerjasama dalam menyelesaikan tugas secara bersama dengan kelompoknya pada awal problem solvingnya. Kemudian tanggung jawab, bagaimana itu siswa aktif mau melaksanakan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan yang terakhir itu kemandiriannya, bagaimana anak mampu memecahkan masalah. Di permasalahan yang ada di soal tersebut itu mampu dipecahkan sehingga menemukan satu jawabannya, karena permasalahan yang diangkat itu soal matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada impact-nya untuk dampak mengirim kehidupan sehari-hari. Nah, yang ranah keduanya yaitu kognitif. Tentunya dalam pengetahuannya anak saya ukur dengan memberikan soal yang menarik juga dalam pemberian soal yang lebih pada Google Form dan quizzes. Ini anak-anak mampu menampilkan hasil pemecahan masalah. Jadi tidak hanya main HP, tapi dengan anak-anak diberikan ujian oleh pihak sekolah dan orang tua, membawa HP itu untuk benar-benar dipakai untuk pembelajaran. Jadi ketika menerima pembelajaran, ketika berdiskusi itu ada rasa tanggung jawab, karena nanti di akhir anak-anak menyelesaikan tugasnya melalui HP tadi. Nah, dan saat terakhirnya itu pada sesi akhir penyelesaian penyelesaian soalnya itu sebagai pertanggungjawaban saya minta anak-anak itu men-screenshot hasil skor yang mereka dapat, dan saya minta kepada anak-anak untuk share ke orang tuanya. Jadi orang tua juga bisa memantau secara langsung bahwa HP yang digunakan untuk di sekolah itu ada benar-benar untuk kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak ada tantangan tersendiri untuk menyelesaikan tugas dengan baik, itu kognitifnya, jadi memacu kognitifnya juga. Nah, ini yang keterampilannya seperti psikomotor, anak-anak saya latih dari awal bahwa dalam soal cerita itu memang banyak kata-kata. Mungkin ada sebagian anak yang terkendala tidak mau membaca dan tidak mengerti, tapi dari awal saya memberikan masukan dulu bahwa anak-anak harus lebih teliti dulu dalam menuliskannya dengan menjabarkan dalam soal cerita tersebut, menguraikan ada beberapa aspek dalam penyelesaian soal cerita. Berikuti mengetahui dulu, menulis aspek yang sudah diketahui, kemudian menekankan apa yang ditanya, kemudian baru menjawab. Menjawabnya ini siswa harus mampu merangkai kalimat matematika dari soal cerita tersebut, sehingga anak-anak bisa mampu menyusun jawabannya, menemukan jawabannya dan menyusun kesimpulannya seperti itu. Oh, iya. Kemarin saya memang sudah mengamati ya Bu Agatha, kemarin pas saat observasi itu Bu Ismi pelaksanaannya memang sangat bagus sekali, di mana ada beberapa kegiatan yang memang anak itu di situ bisa kita lihat kedisiplinannya, kerjasamanya, tanggung jawab itu, karena ada kegiatan diskusi, kemudian ada praktek ya Bu, kemarin pakai tangga zona langkah itu. Terus kemudian juga sudah menggunakan IT Bu kemarin, jadi Bu Ismi itu dalam pembelajarannya sudah menggunakan Flipbook, kemudian menggunakan quizzes dan juga Google Form di akhir pembelajarannya. Terus kemudian dari segi keterampilannya itu kemarin ada soal itu anak-anak diarahkan cara mengerjakannya itu secara bertahap, mulai dari yang diketahui itu apa, terus kemudian yang ditanyakan apa, dan
membuat soal matematikanya dulu baru dijawab. Seperti itu memang bagus dan alhamdulillah berarti sudah tercapai ya Bu, dari ketiga area yang ingin dikembangkan itu sudah tercapai ya, walaupun ada kekurangan sedikit ya, namanya juga anak-anak, pengetahuannya juga berbeda-beda, jadi ya saya juga memaklumi ya, jadi penyampaiannya ke anak pastinya juga sampainya tahapnya berbeda-beda. Baik Bu, kalau menurut Bu Ismi pada saat observasi kemarin itu kekurangan atau kendala yang dihadapi di dalam kelas itu apa ya Bu? Nah, ini unik sekali karena pada saat pembelajaran biasa anak-anak itu ya sewajarnya belajar biasa. Nah, tapi kemarin ketika ada proses syuting Diamati ya, Diamati. benar artian ada ibu juga, anak-anak ini agak malu, jadi mungkin belum terbiasa Ya, dengan betul. kondisi seperti itu, jadi pembelajarannya saya terkesan kok sedikit kaku karena setelah pembelajaran selesai saya amati, saya observasi, saya tanya, kenapa tadi kok nggak seaktif Nggak seperti biasanya, biasa. malu. Nah, itu jadi Iya. tingkat keaktifan siswa Jadi ketika berkurang, ya. ada pihak lain itu belum bisa cuek, belum bisa ini, jadi masih ada ini belum bisa adaptasi dengan kamera dan ada observer Yang observasi itu ya. Kalau biasa soalnya. ya, kira-kira menurut Bismi kendalanya berarti tadi ya Bu, karena ada ada observer, ada kamera yang tidak biasa ada, Iya. jadi mereka malu, terus kemudian juga keaktifannya jadi berkurang karena dia mungkin merasa diamati, mungkin seperti itu ya. Kan kalau hari biasa hanya dengan gurunya saja dan sudah terbiasa berkomunikasi, jadi tidak, rasa malunya sudah tidak terlihat gitu ya. Itu nanti mungkin bisa dikembangkan lagi bagaimana caranya supaya anak-anak nanti terbiasa, karena nanti saya akan insya Allah nanti mengembangkan setiap 1 bulan sekali saya akan observasi ke dalam kelas. Saya ingin melihat seperti apa pembelajaran Bapak Ibu supaya nanti supervisi akademik ini bisa kita lakukan bukan untuk menilai jelek atau kurang lebihnya Bapak Ibu dalam mengajar, tapi untuk perbaikan ke pembelajaran berikutnya gitu ya Bu. Baiklah Bu Ismi, kira-kira kalau menurut Bu Ismi itu kan pembelajaran sudah berjalan dengan sangat bagus, terus kemudian anak-anaknya juga kemarin kalau yang biasanya aktif, yang pemberani juga sudah aktif ya Bu kemarin seperti biasa, terus anak SD sudah bisa menggunakan flipbook, sudah bisa kemarin kuisis ya Bu, kuisis bisa menggunakan Google Form, itu sudah menurut saya sesuatu yang lumayan istimewa, dan alhamdulillah orang tuanya juga mendukung dengan memberikan HP ke sekolah. Itu saya rasa sudah pencapaian yang luar biasa. Silahkan nanti ditingkatkan lagi, terus kemudian harapan saya nanti Bu Ismi bisa mengembangkan ke ranah yang lain, mungkin anak-anak biar lebih mengenal lagi. Kalau misalnya nanti pakai kuisis, pakai flipbook, mungkin besok bisa diajak membuat poster, mungkin nanti bisa dalam bentuk komik dan lain-lain. Jadi biasanya anak-anak akan lebih tertarik kalau medianya itu nanti kan bermacam-macam gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, nanti Bu Ismi akan melakukan perubahan itu apa nanti untuk pembelajaran berikutnya berdasarkan pengalaman yang kita lakukan kemarin? Jadi memang kemarin briefing awal itu memang belum begitu kuat, bahwasanya pembelajaran itu yang kemarin terjadi itu kan spesial karena ada observer dan ada proses syuting. Jadi saya kurang briefing awal, jadi anak-anak masih terkesan malu ketika pembelajaran. Nah, mungkin next pembelajaran berikutnya itu saya akan memberikan ke anak untuk lebih leluasa, untuk lebih aktif lagi, untuk mungkin lebih mencuek atau apa Ya, gitu. jadi akan lebih natural lagi dalam pembelajaran seperti itu. Dan kedua, kemarin itu sebenarnya ada kendala satu lagi Bu. Jadi terkait koneksi. Jadi ada beberapa anak yang seperti ada 2 anak itu karena koneksinya agak lama. Sebenarnya anaknya bisa tapi berhubung koneksinya itu. Jadi memang ini bukan kendala anak tapi kendala
nanti mungkin dalam pembelajaran berikutnya Bu Ismi akan memberikan pengertian dan pengarahan kepada anak-anak supaya lebih lebih santai lagi dalam pembelajaran, walaupun ada observer, walaupun nanti ada kamera di sana. Terus kemudian juga dalam penggunaan HP itu kemarin anak-anak kan kelihatan panik banget pas begitu belum bisa mengakses, temannya sudah bisa masuk dan yang ada yang bisa saya belum, itu mereka kelihatan sekali panik, jadi ketakutan nanti ketinggalan temannya. Nah itu nanti mungkin bisa diberikan pengertian bahwa memang koneksi internet itu kadang berbeda, tidak tergantung HP-nya juga. Nah kira-kira Bu Ismi nanti kapan Bu akan melakukan perubahan pembelajaran ini, karena kalau untuk semester ini kan sudah selesai ya Bu. Jadi kira-kira kapan nanti Bu Ismi akan melakukan perbaikan pembelajarannya? Akan saya tunggu. Insya Allah nanti setelah masuk, tapi setelah masuk itu tidak bisa langsung. Biasanya anak-anak selama liburan itu kalau masuk kembali itu perlu adaptasi. Jadi dari libur masuk itu saya kembali ingatkan anak-anak untuk pembiasaan pembelajaran terlebih dahulu. Nanti kalau sudah siap, mungkin 1 atau 2 minggu setelah ini, setelah anak masuk, insya Allah 2 minggu setelah masuk anak sudah siap untuk belajar materi. Berarti nanti insya Allah nanti di minggu kedua ya Bu ya, kita sudah bisa melakukan observasi lagi, karena kemarin kan Bu Ismi yang sudah melakukan. Nanti harapan saya Bu Ismi akan saya lakukan observasi akademik yang pertama, nanti akan kita ambil videonya lagi dan nanti kita tayangkan ke teman-teman. Jadi nanti biar itu bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain. Kalau pembelajaran ternyata dengan model pembelajaran bisa menggunakan IT sederhana, terus kemudian dengan cara yang menarik, anak-anak praktek itu anak-anak lebih tertarik gitu loh. Terus pembelajaran juga nyampe ke anak-anak, itu nanti bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain supaya lebih kreatif lagi dalam merancang pembelajaran ini ya Bu Ismi ya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Ismi sudah meluangkan waktunya kemarin dari membuat RPP-nya sudah diperlihatkan ke saya sebelum kita praktek ya Bu. Terus kemudian pada saat pembelajaran saya amati betul-betul mengarahkan anak itu betul-betul luar biasa, dan anak-anak juga bisa melaksanakannya sesuai dengan yang ada di dalam RPP, walaupun ada kekurangan sedikit, itu namanya manusiawi, karena dalam pelaksanaan pasti ada hal yang kurang dan tidak sempurna, itu hal yang wajar, tapi itu sudah sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu. Begitu Bu Ismi, terima kasih. Dan Bu Agatha, ini tadi perbincangan pasca observasi saya dengan Bu Ismi. Bu Ismi ini kebetulan kemarin mengajar di kelas 6 dengan mata pelajaran matematika. Nah sekarang saya minta kepada Bu Agatha untuk memberikan sekedar tanggapan atau umpan balik kepada Bu Ismi, yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan motivasi kepada Bu Ismi untuk lebih semangat lagi, untuk lebih baik lagi dalam merancang pembelajarannya, karena kemarin itu sudah sangat baik Bu, jadi biar lebih sempurna lagi. Monggo Bu Agatha. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya mengapresiasi ini luar biasa gurunya, Bu Ismi. Ini luar biasa sekali. Jadi secara umum ketika saya mendengarkan coaching yang jenengan lakukan pasca observasi ya, nah itu luar biasa. Saya bisa membayangkan seperti apa saat pembelajaran itu. Nah, soalnya kalau anak-anak SD itu biasanya ya, identik dengan main-main sendiri, tapi saya dengarkan ini serius juga nih kelihatannya, luar biasa nih. Dan di sini secara umum itu terjadi dari Bu Titi tadi sudah tersampaikan, alur datanya tampak banget. Kemudian Bu Titi juga sudah melakukan identifikasi masalah dengan detail, identifikasinya jelas dari perasaan yang dirasakan oleh Ibu Ismi, kemudian pencapaiannya yang seperti apa, kemudian dari area yang ingin dikembangkan itu di mana saja, itu secara gambarannya itu sebagian besar sudah tercapai dan sudah teridentifikasi dengan sangat baik. Kemudian meskipun ya tidak istilahnya
kok ini ditungguin. Nah mungkin anak-anak agak biasa. Grogi. Nanti lama-lama juga lama-lama juga seperti yang tadi direncanakan oleh Bu Ismi tadi, lama-lama nanti akan saya beri briefing lagi supaya lebih merdeka lagi, supaya lebih bisa biasa lagi, meskipun ada kamera, ada observer dan semacam itu. Sudah bagus rencana aksinya. Kemudian dari tanggung jawab itu juga sudah ditanyakan tadi kapan mau dilaksanakan. Hari libur ya ada masa adaptasi dulu setelah seminggu ya. Setelah seminggu, setelah itu nanti ada observasi filmnya ya. Jadi dari situ secara coachingnya sudah dapat alat-alatnya PPT. Saya sudah belajar. Terima kasih sekali Bu Guru, ya Bu Ismi. Ya mudah-mudahan ini terus berlanjut dan bisa menular kepada teman-teman yang lain. Tidak hanya di sekolah ini, tapi pada guru-guru SD khususnya itu pada khususnya di kecamatan dari Purno ketemu di Kabupaten Wonogiri. Jadi saya kira seperti itu luar biasa. Jadi hati saya sendiri ya merasa apa ya? Ya terharu, ya senang, ya bisa belajar. Ternyata anak SD ya bisa ya. Nah semacam itu. Dari IT-nya juga dapat, dari prosesnya dapat, luar biasa. Seperti itu. Nggih, matur suwun Bu. Kemarin saya juga kaget kok Bu. Jadi saya tidak membayangkan kalau yang akan saya observasi itu akan seperti itu gitu. Saya pikir anak SD biasanya kan pembelajarannya paling belum sampai ke flipbook, belum sampai ke situ. Bayangan saya itu nanti untuk anak SMP. Ternyata mereka sudah aktif sekali pakai itu sudah bisa. Dan itu mungkin perlu apa istilahnya, hanya perlu ke orang tuanya saja. Kalau ternyata HP itu jika dimanfaatkan secara maksimal itu juga bisa. Baiklah, rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah terlampaui semuanya ya Bu Ismi, dari mulai pra observasi. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dulu Bu sebelum pelaksanaan observasi, terus kemudian pelaksanaan observasinya sudah, percakapan pasca observasinya sebagai kegiatan evaluasi juga sudah, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Harapan saya nanti kegiatan kita ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lain, bisa memberikan pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Bu Ismi, bahkan mungkin bisa lebih bagus lagi. Harapan saya seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bu Ismi, juga untuk Bu Agatha tentu saja karena sudah meluangkan waktunya hadir ke sekolahan kami. Dan Bu Agatha ini sudah banyak memberikan motivasi kepada kami, termasuk ilmunya juga tentang coaching ini. Mudah-mudahan nanti bisa secara kontinu kami laksanakan di sekolah kami dan bisa menjadi perbaikan pembelajaran di sekolah kami itu. Baiklah teman-teman, kegiatan percakapan pasca observasi kami sudah selesai dan semuanya sudah berjalan dengan sesuai rencana, juga sesuai alur yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan untuk kegiatan supervisi akademik bisa kami lakukan secara teratur dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.